saya juga menyampaikan kepada penyidik supaya dalam mengungkap atau mendalami kasus ini juga harus hati-hati. Selama di Sumeneb ini sudah kurang lebih 8 bulan ya, ada Ya, kesulitan nggak di Kabupaten Sumeneb ini dalam ya, menjalankan tugas? ya. Sebetulnya kalau secara umum Kabupaten Sumeneb ini aman kondusif. Cuma yang sulit bagi kami adalah geografinya, Mbak. Ya, geografinya ini Kepulauan kan gitu. kepulauan Betul. besar. Ya, bahkan luas wilayah Kabupaten Sumeneb ini hampir sama dengan luas wilayah wilayah Provinsi Jawa Timur. Ya, itulah. Jadi kalau ada kejadian di satu tempat, ya kita tidak bisa serta-merta bisa langsung ke sana. Kenapa? Karena kita juga harus lihat cuacanya atau apa kondisinya dan sebagainya, ini yang terutama di daerah pulau-pulau terluar seperti Masalembu, kemudian Sapeken, kemudian di daerah Kangean, Raas, itu segala macam. Kalau ada kejadian ya kita hanya bisa mantau. Beberapa kali kejadian di Masalembu misalnya ada laka laut, kemudian juga ada kapal terbakar. Ini kita hanya bisa mengomunikasikan dengan Kapolsek di sana, kita optimalkan di sana. Ya, kenapa itu tadi? Yaitu tadi luas wilayah kita cukup besar, tetapi memang sarana prasarana yang dimiliki oleh Polres Sumeneb, baik itu kendaraan lautnya, satpol air, ataupun juga personilnya sangat-sangat terbatas. Kondisi geografi yang begitu besar dan begitu luas inilah yang kadang menjadi hambatan bagi kita semuanya. Iya. Gitu. Itu kan untuk wilayahnya. Kemudian untuk kasusnya, apakah ada yang dialami itu kemudian wah ini sangat susah untuk terpecahkan selama 8 bulan ini? Ya, jadi kalau dalam kasus ini ada beberapa ya yang tapi nanti insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga sudah bisa kita selesaikan. Yang seperti kita ketahui yang bersama kasus korupsi, ya kan, kasus korupsi yang sampai 7 tahun, 8 tahun yang informasinya nggak selesai-selesai, setiap ganti Kapolres, ganti pimpinan segala macamnya, ya kan, ada 2 kasus korupsi yaitu kasus Pasar Lenteng dan kasus Dinkes. Alhamdulillah dalam 8 bulan ini saya sudah bisa menyelesaikan tunggakan 1 kasus korupsi Pasar Lenteng, sudah P21, sudah tahap 2 dan kemarin sudah disidang, tinggal tunggu vonis di 2022 dan di 2023 insya Allah mudah-mudahan Mbak doakan ya ini kita bisa menyelesaikan kasus Dinkes. Ya. Memang kalau kasus korupsi ini gampang-gampang susah mengingat mens rea dan actus reanya ini yang memang harus kita penuhi benar-benar. Ya. Saya juga pernah menjadi kanit tipikor di Barreskrim juga dalam menangani kasus korupsi, ya ini nggak bisa 1 bulan 2 bulan selesai seperti kasus penganiayaan agamanya, tapi ini kita juga sampai 1 tahun 2 tahun bahkan sampai berulang tahun ya, sampai 3 tahun kita menangani kasusnya itu. Iya, baik. Ngomong-ngomong seputar kasus ini masuk ke tema utama ya. Di Kabupaten Sumeneb ini beberapa waktu ini memang marak kasus amoral yang melibatkan guru, tokoh. Ini bagaimana menyikapinya, Bapak? Ya, ini kita cukup prihatin sekali. Dalam 2 bulan ini sudah ada sekitar 4 kasus, 5 kasus pelecehan, baik terhadap perempuan maupun juga terhadap anak. Yang pertama di Masalembu, Mbak. Masalembu ini korbannya adalah seorang anak perempuan umur 11 tahun. Ya, pelakunya ini adalah kaitannya dengan keluarga dekatnya sendiri, yaitu pamannya, dan satu adalah oknum daripada guru ngajinya. Sudah kita tangani, sudah kita tahan, tinggal nanti tunggu pelimpahan berkas dan tersangka serta barang bukti. Yang kedua, ini adalah kasus pelecehan guru SD terhadap murid perempuannya sendiri. Ini terjadi di Pulau Kangean. Kangayan. Ya, Kangayan. Ini korbannya ada 10. Tapi kita duga juga kemungkinan akan ada korban lain, tapi masih kita telusuri. Dan ini yang kedua ini juga menjadi atensi ataupun perhatian dari Kemensos. Kemarin pada saat Bu Risma datang, Mensos ini juga meminta untuk tim Kemensos datang untuk memberikan perawatan trauma healing sampai ke Pulau Kangayan ke sana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kasus pelecehan anak, dalam artian ini seorang bapak kandung yaitu melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri, ini terjadi di Peragaan. Terus ya, kemudian yang keempat ini adalah kasus guru SMA ya, kemudian melakukan pelecehan terhadap muridnya sendiri juga. Ya, ini
guru SMA-nya laki-laki dan juga ini muridnya juga laki-laki dilakukan pelecehan oleh guru SMA-nya. Kemudian yang kelima yang kemarin kita juga ungkap adalah kasus begal payudara juga yang sudah kita dalam waktu 1 minggu kita ungkap. Ya, ini juga menimpa korban. Jadi luar biasa sekali. Jadi dalam 2 bulan berturut-turut ini ada 5 kasus yang menimpa terhadap perempuan dan anak. Ini juga menjadi keprihatinan bagi kita semuanya, Mbak. Lalu perkembangan kasusnya seperti apa? Apakah sudah dilakukan penahanan? Bagaimana dengan 5 kasus ini? Ya tentunya semuanya ini sudah kita tahan semua, Mbak. Baik yang Masa Lembu, kemudian Kangayan, kemudian juga yang di Perinduan, kemudian yang terakhir yang SMA, salah satu SMA dan kasus begal payudara ini semuanya kita tahan. Tinggal kita nanti limpah berkas dalam waktu dekat ini mungkin sudah kita limpah tahap 2 ya, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Gitu. Berarti belum divonis berapa tahun? Belum itu nanti kan tinggal tahapannya kan memang masih terus berlanjut itu. Kemudian dari Polres sendiri mungkin dari perlindungan perempuan gitu mungkin ada himbauan ke masyarakat atau bagaimana? Ya, karena selama 2 bulan kan benar-benar waktu yang sangat dekat ini. Iya, betul Mbak. Ini kami melihatnya ini seperti fenomena gunung es, Mbak. Saya yakin sebetulnya masih banyak kejadian-kejadian lain yang pernah saya katakan. Kalau sekarang ini kan masalah amoral ya, pelecehan seksual terhadap anak, perempuan ini budayanya yang masih kita di Pulau Madura ini, justru mereka korban-korban ini merasa malu, dikucilkan. Ya, orang tuanya juga keluarganya juga merasa malu. Sehingga apa yang terjadi, mereka tidak pernah mau mengungkap. Sehingga kadang kasus-kasus seperti ini terpendam sampai bertahun-tahun segala macamnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa penting adanya Separta yang pernah digagas oleh tokoh anak nasional Kak Seto, ya supaya ini tetangga-tetangganya ini juga menjadi mata telinga untuk menyuarakan hal-hal yang demikian. Ya, karena ini jangan sampai ini pada akhirnya mereka-mereka ini menjadi predator-predator anak, predator-predator perempuan. Ya, yang terus nih nggak akan dilaporkan, sudah selesai melalui jalan musyawarah damai segala macamnya. Tidak semua kasus harus diselesaikan dengan musyawarah. Ya, masalah kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan ini jangan diselesaikan dengan musyawarah atau lain sebagainya. Untuk sebagai rasa efek jera, ya majukan secara hukum. Apalagi korbannya sudah banyak. Nah itu yang kejadian juga yang di Kangayan ini sebetulnya sudah cukup lama, Mbak. Cuma karena ada keberanian dari salah satu muridnya ini terungkap semuanya. Bahkan ada cerita, ini sebetulnya ya memang korbannya juga cukup banyak, cuma masih kita telusuri. Nah inilah yang kita sampaikan, budaya masyarakat supaya jangan takut untuk melaporkan hal yang demikian, ya. Karena ini menyangkut para korban ini masa depan ini supaya tidak menjadi trauma dan mereka ini para pelaku ini jangan sampai jadi predator. Khususnya mohon izin Mbak, kasus yang di SMA 2 ini. Yang kaitannya mohon maaf karena ini antar laki-laki dengan laki-laki ya. Ini rata-rata mohon maaf Mbak, pengalaman kami selama kami berdinas, para pelaku-pelaku predator yang dalam artian ini LGBT, pelaku ini kenapa dia melakukan hal demikian? Karena dulunya dia pernah menjadi korban. Nah, itu. Jangan sampai karena ini perilaku ini penyakit ini kan menular. Ya kan? Ketika pelaku ini melakukan hal kepada korban, nanti soal-soalnya ketika dia besar, dia punya pengalaman demikian, dia nanti bisa menjadi pelaku juga. Nah ini yang harus kita cegah, kita potong. Ya, jangan sampai ini terjadi. Karena kayak gini nih penyakit. Iya, penyakit kronik yang demikian ini. Apakah ada edukasi ke masyarakat? Kita kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan juga, ya, untuk kita masuk kepada mereka, memberikan edukasi karena mereka yang lebih paham ya, terkait dengan masalah edukasi, pendekatan, trauma healing segala macamnya. Kalau kami ini kan lebih banyaknya terkait dengan masalah pendekatan serta penegakan hukum. Ya, kalau ilmu-ilmu itu memang lebih baik kami kerjasama dengan mereka yang lebih banyak ahlinya, koneksi jaringannya lebih luas, cara pendekatannya, cara bagaimana mentrauma healing, mengembalikan kepada kondisi semula, itu yang lebih paham mereka daripada kami. Iya. Kepada kasus yang 5 tadi, kasus asusila. Kan belum divonis, tapi setidaknya mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat ancaman hukumannya itu seperti apa, berapa lama, biar ada efek rasa takut untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin bisa jadi ada efek takut lah.
Ya, kalau ancaman hukuman itu tentunya di atas 5 tahun rata-rata ya, di atas 5 tahun. Dan ya kita juga kenakan berlapis ya Mbak ya, tidak hanya masalah perlindungan perempuan dan undang-undang perlindungan anak, tetapi juga nanti kita lapis juga dengan pasal-pasal KUHP, misalnya pelecehan seksual, persetubuhan atau apa dan sebagainya. Ya ini pencabulan kita lapis semuanya supaya nanti bisa diperberat. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk perlindungan pada korbannya, seperti apa? Perlindungan terhadap korban itu tadi saya sampaikan, anak-anak ini ya kita konsulkan dengan tim yang memang sudah ada kerjasama dengan Polres, dengan lembaga perlindungan anak untuk didampingi oleh psikiater ya setiap saat. Jadi yang mendampingi mereka, yang mengawal mereka ini dari psikiater, bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana kedalaman daripada sakit hatinya atau traumanya ya kan. Kadang kan saya juga menyampaikan kepada penyidik supaya dalam mengungkap atau mendalami kasus ini juga harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Jangan sampai, mohon maaf, ada istilah dalam teori hukum ini criminal by stage. Yaitu justru kriminalisasi ini kadang secara tidak sadar dan tidak langsung ditimbulkan oleh negara sendiri. Salah satu contohnya seperti ini, Mbak. Kalau misalnya kasus pencabulan atau begal payudara atau diperkosa dan sebagainya. Si orang ini, korban ini datang ke kantor polisi, ya kan? Pak, saya ini Pak, saya sudah visum segala macamnya. Nanti pada saat di penyidikan polisi itu akan nanya, bagaimana kronologis jalan ceritanya kamu seperti itu. Nah, itu berarti kan dia harus mengungkap. Iya kan? Mengungkap kronologis bagaimana dia diperlakukan, bagaimana dia menjadi korban atau dia ungkap. Berarti kan seharusnya mimpi buruk yang seharusnya dia tutup itu baru dia harus ungkap lagi. Nah, kemudian setelah dia diterima dari laporan pengaduan, besoknya diterima oleh piket selanjutnya. Ya, berkas dikirim, ya kan. Kemudian di situ nanti ditanya lagi oleh penyidik, ya kan. Sani dilimpah ke kejaksaan, pada kejaksaan penuntutan juga nanti ditanya. Nanti di hakim juga demikian. Jadi berulang terus. Dia yang seharusnya melupakan trauma itu akhirnya menceritakan terus, ya mimpi buruk itu nggak pernah berakhir. Nah, inilah yang saya tekankan, jangan sampai kita sendiri menjadi trigger sehingga si korban ini makin traumanya makin dalam. Nah, maka daripada itu saya katakan setiap pemeriksaan terhadap korban atau ya ini cukup 1 kali. Dan itu didampingi oleh poluan. Jadi yang meriksa poluan yang lebih paham karena dia bisa hati ke hati dan juga dengan didampingi oleh psikiater. Cukup 1 kali. Nanti kejaksaan tidak perlu ditanya dan nanti pada siap sidangnya juga tertutup. Sehingga kita juga ikut memberikan kontribusi untuk menyembuhkan moral yang bersangkutan. Bukan justru malah menambah beban yang bersangkutan, Mbak. Seperti itu.